Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria. Perkenalkan, saya Rizal Gabibi. Saya di sini adalah santri Pondok Ittihadul Asna dari Gerobokan. Perkenalkan, nama saya Dimas Afwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dery Setiawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Muzaroah. Perkenalkan, nama saya Umisatul Atika. Saya Muhammad Saifullah, santri PPIA dari Jepara. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama. Nama saya Muhammad Abdul Jailadi, salah saya dari Kabupaten Semarang. Saya Kotrunida, salah satu santri putri di Pondok Pesantren Ittihadul Asna. Saya Surya Putri Ahlakul Karimah, saya salah satu santri di Pondok Pesantren Ittihadul Asna. Baik, perkenalkan, nama saya Wimar Bakti Wicaksana. Perkenalkan, nama saya Nuratul Istiqomah. Saya adalah Astrid Dinisi, salah satu santriwati dari Pondok Pesantren Ittihadul Asna ini. Pesan saya selama kurang lebih 9 tahun di Pondok Pesantren ini, saya merasa senang, saya merasa bangga, dan saya merasa bersyukur. Karena tidak semua orang bisa masuk dalam Pondok Pesantren ini. Meskipun di sini baru 1 tahun, kesan terhadap pondok ini sudah sangat mendalam bagi saya. Kesan saya selama mondok di sini sangat bersyukur, walaupun dulu saya pernah berpikir bahwa mondok itu tidak enak karena jauh dari orang tua. Kesan-kesan saya mondok di sini, saya sangat senang karena mendapatkan teman-teman yang baru. Amazing, satu kata yang bisa mewakili kesan saya selama mondok di sini. Kesannya itu subhanallah sekali sih, karena di sini kita dibebaskan oleh Abah, tetapi yang penting saatnya mengaji ya tetap mengaji. Kesan saya kepada pondok ini, terutama saya merasa bersyukur, bangga, dan merasa beruntung karena masuk ke pondok ini. Di sini santri tidak hanya diajarkan bagaimana menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan berintelektual, namun lebih dari itu diajari bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat ketika di pondok juga ketika di masyarakat. Terbukti dengan banyaknya kegiatan di pondok ini. Ada acara hitobah yang di dalamnya ada ceramah, ada qiro yang akan bermanfaat bagi santri ketika di masyarakat. Kesan saya selama mondok di pesantren Ittihadul Asna, saya merasa senang dan nyaman, dan karena di pondok ini saya bisa melanjutkan studi di luar negeri. Tempat ini adalah tempat yang sangat tepat untuk pembentukan karakter, sikap, dan mental seseorang untuk masa depannya. Cara didik di setiap pondok tentunya berbeda-beda. Tentunya dengan pondok pesantren ini memiliki cara tersendiri untuk mendidik santri-santrinya. Kesan-kesan yang saya rasakan selama mondok di sini adalah perasaan senang dan nyaman. 1. Dikarenakan banyaknya teman-teman yang baik dan ramah. 2. Asatid wal ustazah di sini sangat sabar dalam membimbing kita, dan juga mereka itu asik dan menarik. Jadi tidak mudah membuat kita bosan dalam belajar. Jujur, sebagai santriwati yang mondok di Pondok Pesantren Ittihadul Asna ini, saya merasa bangga. Dan selama saya di sini itu kesannya itu banyak sekali, pokoknya nggak bisa dijelasin. Pokoknya luar biasa. Ittihadul Asna itu yang terbaik lah. Pondok pesantren ini juga banyak mengajarkan, salah satunya mandiri, terus menghadapi masalah dengan diri sendiri, dan juga mendapat pelajaran tentang sopan santun. Kesan saya untuk pondok ini adalah di sini saya diajarkan sebagai santri yang sebenarnya. Contoh seperti untuk membaca kitab, membaca Al-Quran, dan cara bagaimana kita mempelajari tentang seni robana. Kesan yang paling membekas di hati saya ialah kesan bahwa pengasuh dan pengajar ataupun pendidik di pondok ini merupakan beliau orang-orang yang berkualitas dan yang jarang sekali saya temukan di tempat-tempat sebelumnya. Dari teman yang beragam, berbeda pendapat, dan juga berbeda latar belakang, maka di sini di pondok pesantren saya belajar banyak mengenai toleransi dan juga sifat saling menghargai. Dan juga di pondok pesantren saya juga mendapatkan ilmu
yang tidak di sembarang tempat saya bisa mendapatkannya. Maka saya sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mondok di Pondok Pesantren Ittihadul Asna. Kesan saya sebagai santri Pondok Pesantren Ittihadul Asna, bagi saya Ittihadul Asna merupakan pondok kasih sayang bagi seluruh makhluk, khususnya manusia. Karena apa? Dasarnya Ittihadul Asna memiliki barang siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya menemukan pengasuh yang benar-benar mengerti anak didiknya, pengasuh yang benar-benar mengertikan santrinya seperti anaknya sendiri. Selain itu, saya juga menemukan banyak pendidik di sini yang menyampaikan ilmunya dengan penuh rasa kasih sayang. Bukan hanya niat untuk mencerdaskan santri, namun niat untuk menyampaikan ilmu sedikit demi sedikit. Kesan saya selama mondok di sini yaitu banyak sekali pelajaran ataupun ilmu dan manfaat yang saya peroleh. Kesan saya selama di sini tentunya saya senang karena di sini saya dipertemukan dengan keluarga baru, teman baru yang tentunya menemani saya dalam suka dan duka. Di sini saya juga tidak hanya diajarkan tentang pendidikan agama bagaimana yang baik, tapi di sini saya juga diajarkan untuk produktif di setiap harinya. Jangan malas untuk mencari ilmu dan kurangilah main HP. Tetaplah berbuat kebaikan meskipun terkadang kebaikan itu tidak mudah kita lakukan. Tetaplah berkembang dan terus bersinar with you manner dan membentuk generasi-generasi bangsa yang berattitude. Pesan untuk teman-teman semua untuk terus belajar, meskipun kendor nggak apa-apa, yang penting terus belajar dan jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Pesan saya kepada teman-teman, tetap semangat dan jangan menyerah. Pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang thalabul ilmi, tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu, serta tetap kuat dan tabah dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Pesan untuk saya sendiri dan semua santri, semoga kita semakin meningkatkan kesadaran diri kita karena kita sudah dibebaskan oleh Abah dan Ummah, dan peraturan pondok juga sudah meringankan kita. Jadi setidaknya ya kita harus bagaimana mengembalikan apa yang sudah dibebaskan kepada kita. Jadi ya jangan dibebaskan terus bebas sendiri, ya jangan. Setidaknya kita harus membalas budi kepada Abah dan Ummah. Pesan saya untuk teman-teman, tetap semangat, perbaiki niatmu, karena orang yang memiliki niat belajar, apapun akan jadi pelajaran. Pesan saya untuk pondok ini adalah satu, semoga madrasah di pondok ini menjadi lebih maju dan lebih kondusif, dan juga untuk acara Kitubas semoga saja menjadi cara kita untuk melatih untuk terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir adalah semoga alumni dari pondok ini ketika terjun di masyarakat kita bisa mencairkan atau mencairkan ilmu yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Pesan saya untuk Pondok Pesantren Ittihadul Asna, semoga semakin maju, barokah, bermanfaat untuk sesama dan lingkungan sekitarnya. Dan pesan saya kepada seluruh santri, baik putra maupun putri, saya hanya akan berpesan, ojo sok kelali nak duwe akal pikiran. Artinya apa? Setiap manusia, setiap pondok pesantren ataupun lembaga apapun pastinya punya peraturan. Jadi ya taatilah peraturan dengan semestinya. Pesan untuk kalian semua yang belum tinggal di Pondok Pesantren Ittihadul Asna, cepat-cepatlah ke sini. Akan ada banyak sekali yang kalian temukan yang sebelumnya tidak pernah kita temui dimanapun kita berada. Semoga dapat bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah berkembang dan membentuk generasi-generasi yang beretitude. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Salam dari Idatul Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak santri, wabil khusus santri Pondok Pesantren Idatul Asna. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholli ala Muhammad salim. Wa sholli ala Muhammad wa salim wa sholli ala Muhammad salim. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya pada kesempatan ini. Kita diberi kesempatan untuk melakukan hal yang baik, walaupun sederhana, tapi semoga bermanfaat. Salam salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Anak-anakku santri semuanya, wabil khusus santri Pondok Pesantren Idatul Asna Klumpit Sidoarjo Kidul Tinggir Salatiga. Sebagaimana keyakinan kita bahwa sebutir debu pun tidak bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keberadaan kalian sampai ke pondok ini. Peristiwa yang menurut saya peristiwa yang besar. Itu tidak mungkin lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang yang beriman, yang ingin berakhir dengan baik, fadl itu harus disyukuri dengan kalian menggunakan kesempatan waktu, kesempatan ini untuk sebaik-baiknya dengan belajar yang baik dan sebagainya, karena kesempatan ini tidak akan terulang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang adalah harapan. Jadi harapan hasil ke depan kamu tentukan pada saat ini, pada saat di Pondok Pesantren Idatul Asna. Untuk itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun yang kalian lakukan, harus dilandasi dengan keikhlasan. Harus dilandasi dengan keikhlasan, karena ruh dari beberapa amal itu adalah ikhlas. Tumbuhan tanpa ruh tidak akan tumbuh. Seperti bunga yang di depan ini tumbuhan dari plastik. Ini tidak akan bisa berkembang, tidak bisa menumbuhkan buah, tidak bisa berbau. Karena apa? Bunga ini tidak ada rohnya. Demikian juga amal-amalan yang kita lakukan, apapun wujudnya tanpa keikhlasan, itu seperti bunga ini tidak akan menghasilkan buah. Mulanya saya sering bicara, awade mondok ya kesel rekoso, ikhlas ya kesel ya rekoso. Kita mulang di pondok ya ikhlas ya kesel rekoso, ora ikhlas ya kesel ya rekoso. Kenapa tidak kita ikhlaskan? Sama-sama lelah, sama-sama biaya, tapi dengan keikhlasan akan menumbuhkan buah yang kelak buah itu akan manfaat kepada kita, pada orang tua kita dan masyarakat sekitar. Kemudian untuk selanjutnya, karena memang pesantren itu lain dari lembaga pendidikan lain, mungkin ada istilah pondok kindandani ati atau batin. Maka yang paling pokok ketika mondok di pesantren itu adalah masalah kebatinian, akhlakul karimah. Mulanya ono tembung bocah jarah fakta, itu dulu itu ada orang mondok bodoh di pesantren, tapi dia itu santri yang takdim sama gurunya, sama ustadznya, sama pengasuhnya, takdim terhadap
guru dalam arti disiplin berangkat, walaupun dia itu anaknya dedel, setiap kegiatan mengikuti, tapi karena dia niat yang ikhlas dan ketawaduannya, akhlaknya yang baik, ketika sampai di rumah semuanya tidak mengira anak itu ditambahkan kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentraman keluarganya, dengan kemanfaatan ilmunya di masyarakat dan kontribusinya terhadap negara. Itu santri itu tidak bisa sampaikan siapa namanya, tapi dia berasal dari Sumatera. Untuk selanjutnya, di antara hal yang penting ketika di pondok pesantren itu masalah ana tembung di pondok itu nandur, nanti panennya itu ketika di rumah. Kemudian ada ulama sepuh pengasuh pesantren itu pernah menyampaikan tanduran santri itu umumnya 4 tahun. Artinya kita melakukan sholat tahajud, kita sering melakukan sholat duha, kita istiqomah membaca sholawat, kita istiqomah membaca manakib, kita istiqomah membaca dalail, kita istiqomah puasa Senin Kemis, kita istiqomah puasa naon, kita istiqomah lain-lainnya, wiridan apapun, itu biasanya 4 tahun akan tambah bulannya. Karena dengan keistiqomahan itu akan menumbuhkan rasa keikhlasan. Karena ketika kita itu lama menjalankan sesuatu itu lupa tujuan. Misalkan ketika saya menanamkan diri saya untuk sholat hajat, ketika awal tengah-tengah melakukan masih terbesit dalam hati kita, pikiran kita, ketika sholat itu hajat kita biar terkabulkan oleh Allah. Tapi setelah lama melakukan lupa hajatnya apa, tujuan apa, tapi sudah terbawa melakukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umumnya hal ini bisa sampai ke makom itu rata-rata itu 4 tahun. Jadi guru-guru kita itu memang tepat ketika melakukan apapun, biasanya setelah 4 tahun akan sampai ke makom istiqomah, dan dengan istiqomah itu akan menggapai keikhlasan karena lupa tujuan dunia ketika melakukan amalan-amalan yang pernah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, suatu yang sangat penting di samping kita belajar giat, kita melakukan riyadhah di pesantren, itu juga yang penting sikap kita terhadap sesama di pondok untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Dan itu sangat penting sekali karena sunatullah itu selalu akan berjalan. Ketika kita menghormati orang di pesantren, nanti kemungkinan besar kita ditempatkan dimanapun ditempatkan oleh Allah. Walaupun kita tidak memberikan penghormatan orang lain, tapi nanti hasilnya akan seperti itu. Ketika kita di pesantren menyayangi yang kecil, itu kemungkinan besar ketika kita nanti di masyarakat, itu anak-anak kecil itu akan mudah kita gerakkan. Atau paling tidak anak-anak kita ketika nanti di pondok pesantren juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dari senior-seniornya, karena itu memang buah. Jadi ketika di pondok pesantren kita menyayangi yang kecil, maka nanti yang ketika anak kita di pesantren juga akan disayangi yang senior-seniornya. Itu sudah banyak bukti, dan memang irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Kalau kita mengasihi makhluknya Allah, maka makhluk yang di langit akan mengasihi kepada kita. Untuk selanjutnya ini juga penting, dan juga untuk akhlak santri, juga untuk nama pesantren itu diantaranya itu menghormati tamu. Jadilah santri yang peka ketika ada tamu masuk ke wilayah pesantren, itu untuk menjadi santri yang peka. Apalagi tampak tamu itu kebingungan seperti yang tanya, tekanono takonono jenengan sinten, badhe panggih sinten, badhe madosi sinten. Karena hal semacam itu kelihatannya sepele, tapi itulah jati diri akhlakmu terhadap tamu,
dan juga jati diri pesantren. Karena apa yang dibicarakan orang di luar itu yang ditemui di sini dan didengar di sini. Kalau yang didengar mereka di sini hal yang baik, yang baik, maka kebaikan yang dengar atau yang dilihat itu akan disampaikan di mana-mana. Ya, tujuan kita bukan untuk kebesaran pesantren, tapi lah itu jadi santri. Memang itu akhlak santri, menghormati tamu. Untuk selanjutnya yang termasuk penting ketika di pesantren, sesulit apapun jangan sampai melakukan, terutama di pesantren ini jangan sampai istilahnya ya maaf jimuk barangnya konco. Karena sepengalaman saya selama 20 tahun memimpin pesantren ini, ataupun saya waktu dulu mondok di Poncol atau di Mahir Arya Tingin Agung, itu perbuatan itu pasti akan konangan, pasti akan konangan. Kalau anaknya untuk segera merubah, itu dilalai bocahin niat tobat juga akan penak di pesantren, lanjut di pesantren. Tapi kalau tidak mau berhenti, endingnya itu sudah memalukan diri sendiri, nanti nilai buruk dari teman, kemudian tidak ada kepercayaan dari teman, dari orang tua, dan bisa-bisa nanti di masyarakat bisa demikian. Ini sangat penting. Sekepepet-pepetnya, terdesak-desaknya situasi, tolong ini ditinggalkan. Juga pergaulan bebas, walaupun tidak tahu, bayangkan ketika kamu melakukan pergaulan bebas, siapa Anda, kemudian andaikan orang tua kamu tahu pasti kecewa, andaikan ustaz-ustaz kamu tahu pasti kecewa, andaikan teman-teman kamu tahu pasti akan marah. Ya, itulah rahmat Allah masih menutupi kamu, tapi ini tolong diperhatikan. Walaupun tidak konangan itu akan mengurangi rahmat dari Allah. Makanya saya selalu setiap habis maghrib itu ada sholawat, ada inna anzalna, itu merupakan ikhtiar saya biar santri-santri sini terjaga dari perbuatan fawahish. Kalaupun ya namanya zaman, jangan sampai kebelabasan, karena efeknya sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk selanjutnya, apapun yang diadakan kegiatan di pesantren ini, dari madrasahnya, dari kegiatan ngaji kitabnya, dari pagi mungkin ihya'nya atau hikamnya, sore kitab-kitab yang diasuh oleh Pak Lek Haji Nuruddin Zuhri, juga kegiatan lainnya, itu semuanya diusahakan untuk mengikuti. Karena paling tidak belum bisa memahami apa yang disampaikan, paling tidak itu sudah ada keberkahan. Karena untuk kekuatan kita di zaman sekarang ini untuk mencapai keberkahan dengan kemampuan dari ilmu kita, dari kemampuan kita itu sangat jauh tanpa dibantu oleh Allah, wasilah keberkahan para mu'alif, ulama atau guru-guru kita yang sudah sampai ke makam dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kiranya itu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.